Guntur perampokan itu meledak seperti tetesan air hujan. Kekuatan dahsyat itu meledak, bertiup dan membusuk, langsung menghancurkan mantra banyak murid gerbang rune dewa. Namun, beberapa mantra kuat menerobos pemboman Jielei dan bergegas ke sisi Murongyu. Namun, itu tidak dapat melukai Murongyu. Dia penuh dengan darah dan energi, dan serangkaian kekuatan yang menakutkan naik ke langit, menyapu ke segala arah. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi pecah, meledakkan lubang besar di kehampaan. Sosok itu bergetar, Murongyu berubah menjadi aliran cahaya, dan membunuh salah satu master dalam periode transformasi. Wajah master selama periode metamorfosis ini tetap tidak berubah, dan dia berteriak dingin, melambaikan tangannya dengan cepat, membuang jimat tanpa uang, dan meledakkan Murongyu. Murongyu mencibir dan bergegas tanpa menghindar atau menghindar. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara dentuman keras dari langit, lalu sebuah tangan besar keluar dari atas 9 langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, mengunci Murongyu dan menembaknya dengan ganas. Tertawa. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, cahaya pedang tiba-tiba meledak, merobek kehampaan, menerangi dunia, membentuk cahaya pedang putih besar, mencabik-cabik kehampaan, dan menebas ke arah Murongyu. Haha, Murongyu, mati. Sebuah teriakan keras datang, dan sebuah tinju besar tiba-tiba menghantam kehampaan, keluar dari kehampaan, dan langsung menghantam Murongyu. Dentuman, kekosongan di kejauhan meledak, lalu sebuah pagoda emas dengan cahaya keemasan yang menyilaukan menghantam kehampaan, muncul di atas kepala Murongyu, dan dengan cepat menekannya. Dentang, sebuah lonceng besar yang memekakkan telinga datang, dan usaha semua orang pun runtuh. Di bawah serangan gelombang suara lonceng yang mengerikan ini, beberapa kultivator yang lebih lemah dari tahap kombinasi gerbang rune akhirnya tidak tahan lagi dengan akibat dari begitu banyak master, dan mereka pun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, lebih dari selusin master telah melancarkan serangan terhadap Murongyu. Masing-masing dari mereka kuat dan memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan surga dan alam. Itu sangat menakutkan, dan mereka semua adalah master dalam tahap transformasi. Lebih dari selusin master dalam periode metamorfosis menembak Murongyu pada saat yang sama. Kalian baik-baik saja, baik-baik saja. Murongyu tersenyum marah, dia tidak menyangka begitu banyak orang akan menyerangnya. Tapi siapa yang membuatnya menjadi rumah harta karun bergerak? Meskipun saya tidak menyangka begitu banyak orang akan menyerangnya saat ini, tetapi ini tidak biasa. Namun, selusin orang yang menembak sangat kuat. Tekanan Murongyu sangat meningkat karena napas mereka. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat hingga batas maksimal. 75 bayangan naga bertanduk padat melayang di atas kepala Murongyu. Aura yang kuat dan menakutkan terpancar darinya seperti gelombang pasang, menangkal tekanan dari semua orang. Dengan teriakan marah, Murongyu mengarahkan 100 burung ke tombak Phoenix dan meledakkan pasukan yang menyapu. Gemuruh. Lebih dari selusin biksu di alam tahap transformasi, kekuatan yang mereka ledakkan hampir bersamaan meledak di depan Murongyu. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, dan kekosongan langsung terkoyak menjadi lubang besar yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, di sisi lain, kekuatan Murongyu telah langsung dihancurkan oleh mereka. Kekuatan horor menghancurkan kekosongan, bahkan Jielei yang dipanggil oleh Murongyu pun hancur. Selusin atau lebih kultivator di tahap transformasi lebih menakutkan daripada selusin atau lebih tetua yang dibunuh Murongyu ketika dia pertama kali memasuki gundukan abadi. Ini adalah perasaan yang muncul di hati Murongyu. Dengan teriakan keras, kekuatan naga bertanduk 75 itu menyembur keluar, dan menghantam kekuatan penyerang dari kejauhan. Dentuman, dentuman. Di bawah pemboman Murongyu, beberapa kekuatan langsung hancur olehnya. Namun, masih ada beberapa pemboman cepat dan dahsyat padanya. Meskipun Zishu Xianyi telah melepaskan sebagian besar kekuatannya, Murongyu masih gemetar karena darah, dan tidak dapat menahan muntah darah. Sebuah tembakan menembus, dan cahaya pedang yang membubung ke langit pun hancur. Pada saat yang sama, aura penghancur langit dan bumi jatuh dengan ganas dari langit, tetapi pagoda emas itu sudah membawa kekuatan penghancur langit dan bumi dan membunuhnya. Keluar dari sini, Murongyu meraung, dan tombak di tangannya meledak dengan kekuatan yang mengerikan, membubung ke langit. Dentuman,
Setelah suara keras itu, Jinta bergetar hebat, dan ditembakkan oleh Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak sehat, seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh orang itu terlempar ke tanah oleh kekuatan yang sangat besar. Tendang aku, Auzu.com. Seorang raksasa tersenyum lebar dan meninju langsung ke tubuh Murong Yu yang bermandikan cahaya ungu. Kekuatan mengerikan itu meledak, dan cahaya ungu itu bergetar hebat, seolah-olah telah hancur berkeping-keping. Namun, Murong Yu mendengus dan pingsan. Huh. Serangkaian sosok muncul di samping Murong Yu dari udara tipis, dengan kuat mengelilinginya di tengah. 10 biksu di alam tahap transformasi, satu persatu dengan aura pembunuh, melepaskan paksaan tak berujung dan paksaan gila ke arah Murong Yu. Murong Yu berdiri kokoh di kehampaan, mengulurkan tangannya untuk menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, dan menatap selusin orang yang mengepungnya dengan acuh tak acuh. Menatap wajah mereka satu persatu, ekspresi Murong Yu menjadi semakin dingin. Di antara 10 sekte utama, semua murid dari sekte lain telah berkumpul kecuali sekte Suanyu. Termasuk murid-murid Ying Xiangwu. Selain itu, selain 9 sekte utama ini, ada juga beberapa pemuda kuat yang sama kuatnya. Mereka semua muda, dan mereka semua harus kuat di generasi yang lebih muda. Seperti Ma Tiancheng, dia termasuk pembangkit tenaga listrik di tingkat putra suci alternatif, dengan kekuatan yang luar biasa, yang kedua setelah murid utama dan putra suci mereka. Baiklah, 9 sekolah, dan sekolahmu. Kalian bergabung untuk menyerangku, itu bagus. Suara Murong Yu dingin, senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia berbicara, tetapi matanya sedikit menyipit, dalam matanya. Niat membunuh terciprat, membunuh. Murong Yu, kau tidak bisa melarikan diri. Salah satu orang suci alternatif yang diajarkan oleh Tianji melangkah maju, menatap Murong Yu dengan jijik dan berkata. Sekarang mereka memiliki 18 biksu penuh dalam tahap transformasi. Status masing-masing dari mereka tidak rendah. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari beberapa tetua. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa bersama-sama, Murong Yu tidak dapat melarikan diri. Selain itu, ini adalah gundukan peri, sangat sulit untuk memulihkan kekuatan. Bahkan konsumsi akan memakan Murong Yu sampai mati. Murong Yu tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya menatap mereka dengan dingin dan berkata, kalian semua harus menjadi yang disebut orang suci alternatif. Atau murid sejati sekte. Saya pikir, jika saya membunuh kalian semua sekaligus, saya akan memukul mereka semua. Jika kalian membunuh, saya ingin tahu bagaimana sekte kalian akan bereaksi. Saya tidak malu dengan kematian saya ketika saya mati. Anak suci alternatif dari gerbang rune melangkah maju dan menatap Murong Yu dengan mencibir. Jika kau berubah ke level eksistensi Sue Chen, mungkin aku bukan lawanmu. Tapi benarkah, di mataku, mereka adalah semut, rentan. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Murong Yu mencibir. Dia menunda waktu untuk memulihkan kekuatannya dan mati untukku. Anak suci dari sekte pedang janji berteriak dengan marah, melangkah maju, dan menebas dengan pedang. Pedang menakjubkan sebelumnya adalah tangan pria itu. Dengan kata lain, bahkan jika orang lain adalah biksu dalam periode transformasi, mereka tidak dapat menghindari kekuatan pedang orang ini sama sekali. Namun, lawannya adalah Murong Yu. Melihat sosok Murong Yu bergetar, dia menghindari serangan cahaya pedang lawan. Namun, hampir pada saat yang sama ketika putra pengganti dari sekte pedang janji menyerang, 17 orang yang tersisa semuanya menembak bersama, meledak dengan kekuatan terkuat, dan ingin membunuh Murong Yu dengan satu gerakan. Wajah Murong Yu menjadi serius, dan 18 master dalam tahap metamorfosis semuanya terbunuh, bahkan jika dia tidak memiliki keyakinan untuk menghentikannya. Murong Yu menghilang di tempatnya. Boom! Pada saat sosoknya baru saja menghilang, kekuatan yang diledakkan oleh 18 orang kuat masih menghancurkan kekosongan dari posisi aslinya. Dengan teriakan, Murong Yu muncul kembali dan menusuk anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu dengan satu tembakan. Pada saat yang sama, awan kehampaan dan perampokan di atas kepala mereka memadat lagi, dan guntur perampokan yang tak berujung meledak seperti hujan deras. Blokade kehampaan. Begitu Murong Yu muncul, sesosok terbang dari kejauhan. Setelah teriakan keras, cermin kehampaan dengan cahaya putih pucat muncul di atas kepala orang ini.
Kekuatan yang mengerikan keluar dari cermin kekosongan. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa hubungannya dengan Hetu Luoshu telah terputus. Kekosongan diblokir, tidak dapat berteleportasi, tidak dapat memasuki Hetu Luoshu. Haha, itu cermin kekosongan, Murong Yu, kamu mati hari ini. Putra suci alternatif Tian Yanzong tertawa terbahak-bahak. Musuh-musuhku, Murong Yu, berterbangan di langit, tetapi aku hidup dengan baik sampai hari ini. Kau tidak dapat membunuhku. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua sekaligus. Murong Yu tersenyum, menginjak kata taktik, seperti hantu, bergegas langsung ke Tianyan putra alternatif Zong ini. Bingzi Jue, kecepatannya tak tertandingi di dunia. Tetapi terbatas pada kekuatan Murong Yu, itu jauh lebih rendah daripada kecepatan teleportasi. Tetapi sekarang, bagian kehampaan ini diblokir oleh cermin kekosongan, dan para kultivator ini tidak dapat berteleportasi. Meskipun kecepatan mereka tidak lambat, mereka jauh lebih rendah daripada Murong Yu yang menginjak Bing Jue. Putra suci alternatif Tian Yanzong terkejut, meninju keluar, dan pada saat yang sama dengan kasar mundur. Segel roda keledai. Murong Yu menembak kembali orang bijak alternatif Tian Yanzong dengan satu tembakan, dan dengan raungan, dia langsung mencetak segel roda keledai Kong. Tiba-tiba, sebuah segel roda berlian besar yang tampak seperti gunung suci muncul dari udara tipis, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan langsung membunuh anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu yang paling dekat dengan Murong Yu. Anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu mencibir, menawarkan senjata ajaibnya untuk langsung menghadapi segel roda Donkey Kong yang represif. Mati! Murong Yu menyeringai, dan pada saat yang sama dia membuat tanda roda Donkey Kong, dia sudah menerkam orang suci alternatif Sekte Api Ungu. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, senjata ajaib anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu langsung dicap oleh roda King Kong ke Zhenfei. Tetapi dia sendiri memuntahkan darah dan dipukuli. Tetapi saat ini, Murong Yu sudah menerkam dan melesat keluar. Orang suci alternatif, kuat, adalah murid elit dari generasi muda berbagai seni bela diri. Itu adalah yang kedua setelah keberadaan putra orang suci, wanita orang suci dan murid utama. Sama seperti Ma Tiancheng yang asli, dia adalah salah satu orang suci alternatif Su Tianzong, begitu kuat sehingga dia hampir membunuh Murong Yu. Jelas, orang-orang yang mengepung Murong Yu semuanya berada di peringkat orang suci alternatif, tetapi kekuatan mereka tidak merata. Beberapa mungkin dapat memasuki daftar naga dan phoenix, tetapi beberapa jauh lebih rendah. Dalam hal bertarung sendirian, semua orang di sini adalah lawan Murong Yu. Seperti putra alternatif dari Sekte Api Ungu ini, meskipun kuat, itu jelas bukan lawan Murong Yu. Cermin Void menghalangi kekosongan. Meskipun bisa terbang, itu tidak bisa berteleportasi. Menghadapi Murong Yu, yang memiliki kecepatan tak tertandingi di kakinya, mereka hanya bisa melihat ke belakang. Sebuah tembakan menembus, langit runtuh dan bumi retak, dan bahkan kekosongan itu tertusuk dengan lubang besar. Orang suci alternatif dari faksi Xian terkejut, dan segera mulai mundur dengan keras. Namun, kecepatannya tidak signifikan di depan kecepatan yang tak tertandingi di depan dunia. Saya melihat Murong Yu menginjak Bingzi Jue, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas maju dengan cepat. Namun tombak di tangannya telah menembus ratusan juta rintangan dalam waktu dan ruang, dan muncul di depan anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu. Meskipun tombak itu tidak menembus anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu. Namun, aura mengerikan yang terpancar dari tombak itu menyebabkan putra suci alternatif Sekte Api Ungu itu berdiri dengan rambut dan tumit, dan hatinya ketakutan, dan jiwanya gemetar. Murong Yu, kamu mencari kematian. Pada saat yang sama, lusinan orang yang tersisa berteriak pada saat yang sama, satu demi satu dengan kekuatan yang mengerikan, mencabik-cabik Murong Yu, mengelilingi Wei dan menyelamatkan Zhao. Murong Yu mendengus dingin, menawarkan kuali Yin dan Yang yang tergantung di atas kepalanya. Saya melihat Qian Kun Yin yang ding tergantung, dan banyak api Yin yang menyelimuti Murong Yu di dalamnya. Selain itu, Murong Yu bahkan tidak melihat ke belakang, tetapi dengan cepat mengejar calon anak suci dari Sekte Api Ungu. Bunuh dia! Semua yang lain terkejut. Murong Yu jelas menahan serangan mereka dan dengan paksa membunuh putra suci alternatif dari Sekte Api Ungu.
Dalam kegembiraan, tetapi dengan sedikit kemarahan. Murong Yu terlalu sombong. Apakah dia pikir dia bisa menahan serangan selusin orang? Tanpa sadar memperkuat kekuatannya, dengan cepat meledakkan Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan itu terbang horizontal, kehampaan hancur, dan langit berguncang dan bumi bergerak, sangat menakutkan. Mati! Murong Yu mengeluarkan geraman rendah, dan tombak di tangannya bergetar tajam, dan dia telah menusuk tubuh anak suci Sekte Api Ungu. Kekuatan yang kuat meledak dari tombak, dan anak suci alternatif dari Sekte Api Ungu hanya punya waktu untuk menjerit, dan seluruh orang itu terguncang hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, pukulan penuh lebih dari selusin kandidat di tingkat anak suci masih menyelimuti Murong Yu secara langsung. Kekuatan kengerian menghancurkan kehampaan, dan cahaya yang cemerlang bahkan menenggelamkan Murong Yu, membuatnya sulit untuk melihat sosoknya. Gemuruh, kekosongan dunia kultivasi tidak dapat lagi menahan kengerian kekuatan mereka. Dalam sekejap, ribuan mil dalam kehampaan dengan tubuh Murong Yu sebagai pusatnya hancur oleh kekuatan mereka yang mengerikan, merobek lubang besar. Dengan begitu banyak pemain kuat yang menembak pada saat yang sama, dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan para biksu di tahap transformasi akhir akan terkejut ketika mereka melihatnya. Mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak berani bertarung dengan keras, apalagi Murong Yu. Murong Yu tidak akan tercabik-cabik lagi. Aku ingin tahu apakah harta karunnya juga akan tercabik-cabik. Melihat tidak ada suara di depan mereka, pikiran ini muncul di benak setiap orang. Pada saat yang sama, mereka perlahan mendekati masa lalu. Bahkan dalam prosesnya, satu persatu melihat orang-orang di sekitarnya dengan waspada. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Murong Yu dan merebut harta karunnya. Sebelum Murong Yu terbunuh, mereka adalah aliansi sementara. Namun, begitu Murong Yu terbunuh, maka aliansi mereka tidak ada lagi. Bersiaplah untuk merebut harta karun Murong Yu, dan bahkan saling bertarung. Cahaya terang itu berangsur-angsur menghilang, dan kekosongan yang terkoyak dengan cepat diperbaiki. Wus, wus, wus. Setiap bentuk tubuh berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat terbang di depan Murong Yu. Semua orang ingin mengambil semua harta karun Murong Yu untuk dirinya sendiri. Cahaya terang itu benar-benar menghilang, dan kemudian sosok pembunuh muncul di depan mereka. Tidak, Murong Yu tidak mati. Seorang bijak alternatif berteriak, dan segera mundur. Tetapi saat ini, 5 atau 6 orang sudah dekat dengan Murong Yu. Kalian semua mati untukku. Suara acuh tak acuh Murong Yu menyebar jauh. Pada saat yang sama, kuali yin yang semesta yang tergantung di atas kepalanya bergetar hebat dan dengan cepat membesar. Nafas mengerikan terpancar dari kuali yin dan yang semesta, menyapu ke segala arah seperti air pasang. Api aneh dua warna itu menyapu ke segala arah. Api yin dan yang, membakar dunia. Dengan ledakan, berpusat pada kuali yin yang semesta, api yin yang mulai menyapu ke segala arah, dan bahkan kehampaan pun terbakar menjadi lubang-lubang besar. Auzu.com Cici. Beberapa orang suci alternatif terdekat dari Murong Yu, di hadapan api yin dan yang dapat membakar seluruh dunia, bahkan tidak sempat bereaksi, mereka langsung terbakar menjadi debu, dan mereka yang meninggal tidak dapat mati lagi. Setelah membunuh orang-orang ini, api yin dan yang menyembur keluar dengan cepat di bawah desakan Murong Yu, dan ingin membakar semua orang dari beberapa sekte. Hari ini, kalian semua akan mati. Suara dingin Murong Yu menyebar dari jauh, dingin dan gemetar di dalam jiwanya. Pada saat yang sama, sosok Murong Yu bergetar, menginjak Bing Zijue, seluruh orang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat pergi. Mengibarkan panji, memanggil jiwa. Saat Murong Yu terbang keluar, dia sekali lagi menawarkan panji pembawa roh. Tiba-tiba, bagian dari api iblis hampa ini mengepul, aura hantu, dan kekuatan yang mengerikan langsung mencengkeram jiwa semua orang. Karena panji perekrut jiwa dan Qian Kun Yin yang Ding keduanya adalah hubungan Murong Yu, di bawah kendali Murong Yu, api yin yang tidak menyerang panji perekrut jiwa. Dengan cara ini, kekuatan bendera pemanggil jiwa dapat digunakan sepenuhnya. Apa, serangan panji roh lebih aneh, lebih mengerikan, dan lebih cepat daripada api yin yang. Kemanapun panji pemanggil jiwa lewat, orang-orang kudus alternatif dari beberapa keluarga sekte menjadi rentan, mereka bergegas keluar dari jiwa mereka, dan mati. Kemudian,
tubuh mereka yang tidak berjiwa langsung terbakar menjadi bubuk oleh api yin dan yang mengikutinya. Di bawah pengaruh cermin void, orang-orang kudus alternatif ini tidak dapat berteleportasi sama sekali. Mereka tidak dapat berteleportasi, kecepatan mereka jauh di belakang Murong Yu. Di bawah aksi api yin yang dan spanduk spiritual, terutama spanduk spiritual, itu benar-benar rentan. Boom! Murong Yu langsung menyerbu, dan langsung memukul anak suci alternatif dari Sekte Hehuan menjadi awan darah. Seketika, dia melesat keluar dengan satu tembakan, dan meledakkan kepala orang bijak alternatif di lembah Yingxian, langsung membombardirnya. Sosok itu terus bergetar, Murong Yu melesatkan tembakan demi tembakan. Di bawah aksi bendera pemanggil roh, jiwa orang-orang ini terperangkap hampir secara 3 dimensi, dan pada saat ini, mereka sepenuhnya menstabilkan jiwa mereka. Namun, kecepatan Murong Yu sangat cepat. Mereka awalnya bukan lawan Murong Yu, belum lagi hampir semua kekuatan mereka sekarang menekan jiwa mereka. Satu tembakan, seperti membantai ayam dan anjing, orang bijak alternatif ini sangat rentan, dan mereka terus-menerus dipukul sampai mati oleh Murong Yu. Murong Yu, bahkan jika aku mati, aku akan mendorongmu kembali. Biksu dalam tahap metamorfosis rune sihir meraung dan menari liar dengan tangannya. Dia melemparkan jimat satu persatu, meledakkannya ke arah Murong Yu, ingin mati bersama Murong Yu. Wajah Murong Yu acuh tak acuh, sudut mulutnya meluap, dan dia mengulurkan tangan untuk memanggil semesta yin dan yang ding, dan kemudian langsung menekannya. Boom, boom, boom. Di bawah aksi api yin dan yang membakar seluruh dunia, mantra-mantra ini langsung terbakar menjadi bubuk. Qiankun Yin Yang Ding melesat turun, langsung membunuh anak suci alternatif dari gerbang rune ini. Murong Yu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra alternatif Tian Yanzong. Jika kamu membunuhku, Tian Yanzong tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Putra alternatif Tian Yanzong meraung, matanya menunjukkan jejak keputusasaan. Murong Yu memancarkan cahaya dingin di alisnya, mencibir, dan langsung membunuh putra alternatif Tian Yanzong dengan satu tembakan. Embusan, 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 membunuh kuartet, tidak dapat berteleportasi, sepenuhnya menekan jiwa yang hampir ditarik keluar dari tubuh. Kecepatan orang-orang ini secepat kura-kura, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Murong Yu menginjak Bing Zijue, dan terus-menerus menyerbu, memukul mereka sampai mati satu persatu. Pada akhirnya, setelah membunuh Master Cermin Void, hampir 20 orang suci alternatif sekte tersebut dibantai oleh Murong Yu. Menjangkau dan mengambil Cermin Void ke tangannya, hal yang baik bernama Murong mulai sekarang. Setelah spanduk pemanggil jiwa diambil kembali satu persatu, dan Qiankun Yin Yang Ding diambil kembali, Murong Yu membuka sosoknya dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Dan di sini, kekosongan yang terbakar dengan cepat pulih. Namun, bumi di bawah radius puluhan ribu mil telah terbakar menjadi lubang besar sedalam puluhan mil, yang sangat mengerikan. Batuk, Murong Yu muncul di pegunungan, dan setelah menempatkan beberapa larangan kasar di dekatnya, dia duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, jika ada seseorang di samping Murong Yu, Anda dapat melihat bahwa tubuh Murong Yu telah retak, seperti porselen yang retak, yang sangat mengerikan. Dengan pemboman gabungan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di tingkat anak suci alternatif, bahkan jika Murong Yu mengorbankan pakaian abadi sutra ungu, kuali yin dan yang alam semesta, tubuhnya mencapai senjata spiritual tingkat 8, dan hampir mencapai tingkat senjata spiritual tingkat 9. Ledakan. Selain itu, tubuhnya juga berantakan, tulang-tulangnya hancur tak terhitung jumlahnya, dan setengah dari meridian langsung hancur berkeping-keping. Cederanya sangat serius. Selain itu, pada akhirnya, dia secara paksa meningkatkan kekuatannya, dan membunuh para kandidat dari berbagai seni bela diri, tetapi dia terluka dan cedera. Pada saat ini, dia telah terluka parah. Gundukan abadi, dekat dengan kedalaman. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dekatnya. Seolah-olah tornado telah bertiup, angin kencang bergegas menuju tempat yang sama dengan panik. Di tengah angin, ada seperti lubang hitam, terus-menerus dan cepat menelan angin di sekitarnya. Jika seseorang berada di dekatnya, ketika Anda melihat hembusan ini, itu sebenarnya bukan angin. Itu adalah kekuatan hitam dan kekuatan kacau yang melayang-layang di antara langit dan bumi.
Ini seperti situasi di mana beberapa orang menyerap aura dengan gila-gilaan. Karena tempat ini dekat dengan pusat Xianzong, banyak orang telah berkumpul di sini. Setelah melihat pemandangan ini, banyak biksu memiliki ide ini di hati mereka. Ya, pemandangan ini bukanlah kekuatan yang menelan seperti lubang hitam. Ini adalah situasi di mana seorang pria kuat dengan gila-gilaan menyerap aura, dan senjata spiritual di sekitarnya ditelan dengan gila-gilaan. Namun, tempat ini berada di gundukan peri, siapa yang akan menelan kekuatan-kekuatan ini di sini? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Harus dipahami bahwa bagi para biksu, ki iblis ini tidak dapat diserap sama sekali, dan jumlahnya meningkat, tetapi itu membuat mereka lebih tertindas. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik ras iblis gunung iblis menyerap ki iblis ini? Beberapa biksu mengubah ekspresi mereka. Energi magis semacam ini ada di mana-mana di Gunung Ajaib, terutama di daerah terlarang Gunung Ajaib. Gunung Ajaib itu disebut Gunung Ajaib oleh para biksu karena ki iblis ini. Tidak mungkin, meskipun ras iblis Gunung Iblis dapat menyerap energi iblis pemurnian, mustahil untuk menyerap kekuatan ini dalam skala besar untuk pemurnian. Bahkan di Gunung Iblis, sangat sulit bagi mereka untuk menyerap energi iblis pemurnian. Kata seorang biksu tua yang berpengetahuan luas. Meskipun ras monster Gunung Iblis dapat menyerap dan memurnikan kekuatan ini, tetapi itu sangat sulit. Bagaimanapun, ini bukan iblis, tetapi kekuatan kacau. Dengan kualifikasi dan fisik mereka, mampu memurnikan sedikit saja sudah dianggap baik. Namun, kekuatan kekacauan sangat mendominasi, dan di mana ada dia, tidak ada aura lain. Sama seperti Gunung Iblis, hampir semuanya adalah dunia kekuatan kacau, dan aura langit dan bumi itu telah lama diusir oleh kekuatan kacau. Oleh karena itu, ilusi magis Gunung Iblis sangat sulit. Jika bukan karena kesepakatan tertentu, atau jika mereka dibatasi di Gunung Ajaib, mereka tidak bisa keluar, kalau tidak mereka akan keluar dan menjauh dari Gunung Ajaib. Lagi pula, bahkan jika tidak ada banyak aura di luar, itu ribuan kali lebih baik daripada Gunung Ajaib. Namun, ras iblis Gunung Iblis, yang tidak dapat menyerap kekuatan kekacauan, jauh lebih kuat daripada para biksu ras manusia di alam yang sama. Karena kekuatan mereka sangat solid, terutama tubuh fisik mereka yang sangat kuat ditempa oleh kekuatan kekacauan. Karena itu bukan ras iblis Gunung Iblis, maka apakah itu biksu ras manusia? Bagaimana biksu ras manusia dapat menyerap energi iblis ini? Banyak biksu yang bingung, dan pada saat yang sama, mereka membentangkan tubuh mereka dan terbang ke depan. Segera, orang-orang ini mendekati pusat tornado. Sebuah cermin kekosongan besar mengambang di kekosongan tinggi, meledakkan cahaya putih susu, menghalangi kekosongan. Periode kesengsaraan yang telah berteleportasi satu persatu, dan kultivator dalam periode transformasi harus menunjukkan sosoknya di tempat yang dekat dengan cermin kekosongan. Tidak mungkin, cermin kekosongan menghalangi kekosongan, dan mereka sudah tidak dapat terbang. Itu adalah ras manusia, seorang biksu manusia menyerap dan memurnikan kekuatan ini. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka tetap tidak dapat menghentikan langkah orang-orang ini, dan terbang satu persatu. Di tengah tornado, seorang pemuda berpakaian hitam melayang di tanah, dan kekuatan kacau di sekelilingnya mengalir deras ke dalam dirinya. Bahkan jika bukan karena biksu itu melihat situasi ini, dia tahu bahwa kekuatan kacau ini telah diserap dan ditelan oleh orang ini. Siapakah pria ini yang bahkan dapat menelan energi iblis ini? Semua orang memandang ke masa lalu dengan kagum. Murong Yu, dia adalah Murong Yu. Tiba-tiba, seseorang berseru. Ternyata itu adalah Murong Yu. Semua orang menoleh, dan kemudian mengenali Murong Yu. Namun, dengan cara ini, orang-orang ini bahkan lebih terkejut. Murong Yu tidak hanya dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, tetapi juga menyerap energi magis ini. Apakah orang ini monster? Kecepatan menelan seperti ini, bahkan para master veteran dalam tahap metamorfosis tidak mungkin begitu mengerikan. Orang ini tidak bisa tinggal. Banyak orang menatap Murong Yu dengan niat membunuh di mata mereka, dan telah bergerak dengan membunuh ke arahnya. Murong Yu tampaknya terluka, dia adalah rumah harta karun bergerak, jika dia bisa dibunuh. Ada semakin banyak orang di dekatnya. Setelah orang-orang ini tiba, mereka pertama kali dikejutkan oleh Murong Yu.
Namun kemudian satu persatu, niat membunuh muncul. Beberapa orang tidak mau membiarkan Murong Yu tumbuh dewasa, beberapa orang memiliki musuh dengannya, dan beberapa orang ingin membunuh Murong Yu dan merebut harta karunnya. Namun, orang-orang ini memiliki tujuan yang sama untuk membunuh Murong Yu. Dengan aura pembunuh dan niat membunuh, banyak orang memandang Murong Yu dengan niat membunuh. Selama satu orang berani bergerak, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dan langsung membunuh Murong Yu dalam posisi yang merusak. Namun, semua orang hanya menatap Murong Yu, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Semua orang tahu bahwa Murong Yu licik dan kejam. Sejak debutnya, dia tidak pernah tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh, bahkan tokoh-tokoh tingkat pemimpin hampir terbunuh olehnya. Zhuang Ningguang yang asli adalah panutan. Dan musuh-musuh Murong Yu terbang di seluruh langit, tetapi dengan begitu banyak musuh, dia berani berlatih lagi dengan semua musuh. Auzu.com Tidakkah dia tahu bahwa mudah untuk terjebak dengan cara ini, dan mudah untuk memberi orang kesempatan untuk membunuhnya. Tidak ada yang percaya bahwa Murong Yu benar-benar hanya berlatih di sini. Konspirasi. Itu pasti konspirasi. Bajingan ini mungkin telah menggali lubang besar yang menunggu kita untuk melompat masuk. Jangan gegabah. Untuk sementara waktu, semua orang di sekitarnya saling memandang, takut untuk melakukannya, karena takut mereka akan dibunuh oleh Murong Yu lagi. Tetapi, apakah itu benar-benar terjadi? Sebenarnya, Murong Yu tahu bahwa dia sedang menderita. Awalnya, dia hanya berencana untuk menyerap kekuatan kekacauan di sini untuk memulihkan luka-lukanya. Awalnya, itu benar-benar lancar. Setelah menyerap kekuatan kekacauan ini, kekuatan transformasi pohon kehidupan di dantiannya menjadi puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, luka-luka Murong Yu dengan cepat pulih dengan kecepatan mata telanjang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih ke puncak, dan bahkan membaik. Namun, tepat ketika dia akan berakhir, mutasi terjadi. Pada saat ini, batang pohon kehidupan, yang telah diam di dantiannya, akhirnya menumbuhkan daun, telah mengalami mutasi. Gemuruh. Ketika Murong Yu ingin berhenti menyerap kekuatan kekacauan, pohon kehidupan mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan kekacauan. Dan kecepatan penyerapannya 100 kali, 1000 kali lebih cepat dari Murong Yu. Tidak butuh waktu lama sebelum pemandangan seperti tornado terjadi di luar. Bagaimana mungkin Murong Yu tidak tahu apa yang mungkin disebabkan oleh gerakan sebesar itu? Dia ingin mengganggu pohon kehidupan untuk menyerap kekuatan kekacauan, tetapi dia merasa tidak berdaya bahwa dia tidak dapat mengganggunya sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak dapat mengganggu pohon kehidupan dalam menyerap kekuatan kekacauan. Sebagai upaya terakhir, Murong Yu hanya dapat mengorbankan kekosongan, dan memblokir kekosongan di dekatnya terlebih dahulu, jika tidak, dia akan diserang oleh para biksu selama periode kesengsaraan dan bahkan periode transformasi. Semakin banyak orang, setidaknya lebih dari 10.000, dan semakin banyak. Murong Yu merasa cemas, tetapi pohon kehidupan masih terus melahap kekuatan chaos, dan tampaknya tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Hal yang paling membuat Murong Yu muntah darah adalah bahwa cabang kecil itu telah melahap kekuatan chaos untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu berapa banyak yang telah ditelannya, tetapi tidak ada perubahan. Apa yang kamu lakukan? Murong Yu tertekan dan ingin memuntahkan darah. Jika pohon kehidupan tidak berhenti menyerap kekuatan chaos, hari ini Murong Yu akan berada dalam bencana. Sial, mungkin dia gila. Setelah menunggu lama, tidak ada yang berani bergerak, dan seorang biksu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada saat yang sama, sosok itu bergetar, seluruh orang berubah menjadi aliran cahaya, dan dia bergegas menuju Murong Yu. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Meskipun dia tidak bisa bergerak, itu tidak berarti dia tidak bisa melihatnya. Selain itu, dia juga orang yang cerdas, dan dia tidak berani melakukan apapun ketika dia melihat begitu banyak orang. Dia sudah menduga bahwa semua orang curiga padanya. Pohon kehidupan tidak tahu kapan akan mampu menyerap cukup banyak kekuatan kekacauan. Jika dia tidak dapat menghalangi mereka, maka dia mungkin akan tergantung di sini hari ini. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan tidak melakukan apapun. Murong Yu seharusnya tidak benar-benar gila, kan? Melihat bahwa Streamer telah bergegas ke sekitar Murong Yu, dia hendak membunuh Murong Yu.
Tiba-tiba, semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Sial, aku tahu aku juga telah membunuh. Jika Murong Yu benar-benar mendapat masalah, maka hartanya akan direnggut oleh si idiot itu. Banyak orang menyesal dalam hati mereka, dan bahkan beberapa orang telah pergi, bergegas menuju Murong Yu. Tetapi banyak orang melihat ke depan dengan percaya diri. Murong Yu memiliki banyak trik, bahkan jika dia benar-benar gila, apakah dia akan dibunuh dengan mudah? Murong Yu, mati. Biksu pertama yang menembaki Murong Yu telah bergegas ke Murong Yu beberapa meter jauhnya, menyeringai-menyeringai, menepuknya dengan telapak tangan, dan menepuk Murong Yu, ingin meledakkannya menjadi sampah. Pada saat ini, hati banyak orang juga terangkat, menonton dengan saksama. Astaga, yang membuat semua orang terkejut adalah saat tangan besar biksu itu terjulur, seluruh tubuhnya tiba-tiba terdiam, dan kemudian dia jatuh langsung dari kehampaan ke tanah tanpa suara. Meninggal. Begitu saja meninggal seperti itu, kematiannya tidak dapat dijelaskan. Semua orang gemetar, dan mereka tidak tahu bagaimana orang ini meninggal. Huh. Melihat biksu ini tiba-tiba meninggal, beberapa orang di belakang segera berbalik ketakutan, dan terbang kembali ke tempat mereka berada. Konspirasi, benar-benar ada konspirasi. Semua orang kagum, saat mereka melihat mata Murong Yu, dan niat membunuhnya menjadi lebih ganas. Dia telah membunuh seorang master bahkan tanpa melakukannya, dan kematiannya tidak dapat dijelaskan. Untuk sementara waktu, semua orang terkejut. Tanpa mengetahui bagaimana Murong Yu membunuh orang, tidak ada yang berani melangkah maju, karena takut dibunuh oleh Murong Yu. Melihat tidak ada yang berani mendekat lagi, Murong Yu tidak bisa menahan napas lega. Sekarang pohon kehidupan terus-menerus menyerap kekuatan kekacauan, itu tidak dapat diganggu sama sekali, dan saya tidak tahu kapan itu akan berhenti. Sekarang itu ditunda. Tiba-tiba, orang-orang di kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tidak ada kekurangan biksu dalam tahap transformasi, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Yang terbaik adalah tetap berada dalam jalan buntu. Murong Yu berpikir dalam hatinya. Selama pohon kehidupan tidak lagi menikmati kekuatan kekacauan, maka Murong Yu akan bertarung atau pergi, sepenuhnya sesuka hati. Namun, idenya tidak baik, kenyataannya kejam. Jangan lupa bahwa Murong Yu memiliki bendera pemanggil roh di tubuhnya. Bendera pemanggil roh itu menakutkan. Namun, bendera pemanggil roh itu juga memiliki kelemahan besar. Bendera itu hanya dapat diserang dalam jarak tertentu. Kita hanya perlu melakukannya di sini untuk membunuhnya. Murong Yu. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kerumunan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Ya, bahkan jika Murong Yu menggali lubang, selama mereka tidak melompat ke dalam, itu akan baik-baik saja. Di kejauhan, dengan kekuatan mereka yang begitu banyak, lubang ini dapat dihancurkan secara langsung. Ledakan. Ada suara keras dari atas langit, dan kemudian sebuah tangan besar menghancurkan kehampaan, dan dia menukik turun dari atas langit, dan langsung meraih cermin kehampaan di atas kepala Murong Yu. Senjata ajaib ini bagus, itu milikku. Pada saat yang sama, sebuah suara berkata, "Ledakan, ledakan, ledakan." Dengan yang pertama mengambil tindakan, yang kedua segera menyusul. Setelah yang ketiga dan keempat, biksu yang tak terhitung jumlahnya menembak langsung. Kekuatan melesat dengan liar, sinar cahaya yang cemerlang meletus, dan berbagai senjata ajaib meraung keluar dari kerumunan, melesat ke arah Murong Yu seperti tetesan air hujan. Murong Yu tertekan dan ingin memuntahkan darah. Setidaknya puluhan ribu orang menyerangnya, dan semua orang tidak lemah, dan yang terlemah berada dalam kondisi integrasi. Jika semua anggota Chaos telah mencapai tahap transformasi, maka kita bisa membunuh mereka semua hari ini. Pikir Murong Yu dengan ekspresi muram. Namun, saat ini, tidak ada satupun dari 100.000 anggota Chaos yang mulai melewati malapetaka. Niat awal Murong Yu adalah agar mereka tinggal lebih lama di alam periode kesengsaraan, dan menabung sedikit lebih banyak, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk melewati kesengsaraan. Pohon kehidupan, kau telah membunuhku. Murong Yu tidak punya pilihan selain mengorbankan Kuali Yin dan Yang Semesta. Kuali Yin yang Qian Kun terangkat oleh angin, dan langsung naik ke ukuran gunung. Di bawah desakan Murong Yu, api Yin yang dapat membakar seluruh dunia mengalir deras ke segala arah seperti air pasang.
Kemanapun api yin yang lewat, kekosongan itu terbakar habis. Dan orang-orang itu menyerang senjata ajaib yang datang, dan saat kekuatan mereka bersentuhan dengan api yin yang, mereka benar-benar rentan dan terbakar. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu mengingat cermin kekosongan. Sekarang kuali yin yang Qian Kun telah dikorbankan, dan cermin kekosongan tidak berpengaruh. Kekuatan langit menghancurkan kekosongan puluhan ribu mil. Gunung-gunung di atas bumi langsung hancur, dan bahkan bumi tenggelam puluhan mil dalam oleh kekuatan teror. Di bawah desakan Murong Yu, api yin yang meletus dari kuali yin yang Qian Kun menutupi kekosongan ribuan mil. Selama semua yang memasuki api yin yang dibakar oleh api yin yang, mustahil untuk menyerang Murong Yu sama sekali. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan kekacauan itu belum dihentikan, dan masih terus diserap dan ditelan oleh pohon kehidupan. Orang-orang itu untuk sementara tidak dapat menghancurkan api yin dan yang. Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Namun, Murong Yu tidak sepenuhnya melepaskannya. Meskipun api yin dan yang dapat membakar seluruh dunia, api itu secara bertahap dikonsumsi dalam menghadapi serangan puluhan ribu orang yang kuat. Meskipun menahan serangan semua kekuatan, api yin dan yang juga dikonsumsi. Selain itu, laju konsumsinya tidak lambat. Setelah setengah hari, api yin dan yang awalnya menyelimuti area ribuan mil telah dikonsumsi oleh satu lapisan, menyempit menjadi area 900 mil. Setelah kejadian ini, kita harus meningkatkan kekuatan anggota Chaos sesegera mungkin. Pikir Murong Yu dengan ekspresi muram saat api yin dan yang diselimuti dalam jangkauan yang secara bertahap menyempit. Pada saat ini, dia sekali lagi melihat betapa kuatnya orang-orang. Jika hanya ada beberapa lusin, atau bahkan ratusan, bahkan jika Murong Yu tidak bisa bergerak, dia dapat dengan mudah membunuh mereka dengan kemampuannya. Namun, dengan ribuan atau bahkan puluhan ribu, Murong Yu sama sekali bukan lawan mereka. Selain itu, tidak ada orang yang mengepungnya yang merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat Sui Chen. Jika ada beberapa pembangkit tenaga listrik seperti itu, Murong Yu tidak tahu apakah mereka memiliki senjata ajaib untuk memecah api yin dan yang. Auzu.com. Bagaimanapun, meskipun api yin dan yang diklaim membakar dunia, itu tidak ada habisnya. Meskipun kekuatan orang-orang itu tidak dapat membubarkan api yin dan yang, itu selalu dikonsumsi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah setengah bulan penuh, api yin yang masih menyembur keluar dari kuali yin yang semesta dalam aliran yang tak berujung. Namun, jangkauan yang dicakup oleh api yin dan yang telah menyusut hingga dalam jarak 100 mil. Selama setengah bulan, orang-orang di luar ini telah menyerang selama setengah bulan, tetapi mereka hanya memaksa api yin dan yang hingga dalam jarak 100 mil. Bahkan, banyak orang di luar telah mulai melahap kekuatan pemulihan seperti Hu Yuan dan. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Murong Yu tidak menemukan pembangkit tenaga listrik seperti Sui Chen dari kerumunan. Tidak banyak tetua dari berbagai seni bela diri. Dibandingkan dengan Murong Yu, harta karun di gundukan abadi adalah tujuan utama mereka. Murong Yu dijuluki nama rumah harta karun bergerak, dan ada banyak harta karun. Tetapi dibandingkan dengan Xianzong, itu sedikit lebih rendah. Justru karena inilah orang-orang kuat itu tidak datang untuk mengepung Murong Yu, tetapi semua pergi untuk berburu harta karun di gundukan abadi. Sebenarnya, orang-orang ini telah mengepung Murong Yu begitu lama, dan bukannya membunuh Murong Yu, mereka malah telah menghabiskan banyak pil Hu Yuan mereka sendiri. Hal ini membuat mereka sangat marah, dan satu persatu, mereka menyerang Murong Yu dengan aura pembunuh yang semakin ganas. Haha, kurang dari 100 mil jauhnya, selama tripod yang rusak itu rusak, Murong Yu pasti akan mati. Banyak orang tertawa dan menyerang dengan lebih keras. Pada saat ini, Murong Yu tampak sedikit sedih. Api yin dan yang terus-menerus dikonsumsi, dan penyusutan terus-menerus adalah salah satu aspeknya. Dan yang paling membuat Murong Yu mengerutkan kening adalah bahwa pohon kehidupan masih menyerap kekuatan kekacauan. Diserap selama setengah bulan, Murong Yu memperkirakan bahwa dalam setengah bulan terakhir, kekuatan kekacauan yang diserap oleh pohon kehidupan telah melampaui aura yang terkandung dalam 100 bejana roh tingkat ke-9. Bahkan air sungai besar telah lama tersedot. Namun, pohon kehidupan tidak jenuh. Tidak hanya Murong Yu yang terkejut, tetapi orang-orang di luar bahkan lebih terkejut.
Mereka tidak tahu bahwa kekuatan kacau ini diserap oleh pohon kehidupan. Awalnya, mereka mengira Murong Yu telah menyerapnya. Namun, setelah beberapa hari, mereka tahu bahwa ini jelas bukan kekuatan yang diserap Murong Yu. Belum lagi Murong Yu, bahkan seorang abadi tidak dapat menyerap begitu banyak kekuatan, bahkan jika seorang abadi telah menyerap begitu banyak kekuatan, dia akan meledak sejak lama. Mereka menduga bahwa itu pasti harta karun pada Murong Yu yang menyerap begitu banyak energi iblis. Harta karun apa yang dapat menyerap energi sihir selama setengah bulan terus-menerus? Setidaknya itu adalah senjata ajaib setingkat peri. Mulai sekarang, itu bukan peri biasa. Bagaimanapun, meskipun tidak banyak senjata abadi di dunia kultivasi, mereka bukan tanpa senjata abadi. Banyak orang kuat telah melihat kekuatan senjata abadi, dan belum pernah mendengar tentang senjata abadi yang dapat menyerap energi iblis. Memikirkannya seperti ini, hati setiap orang menjadi lebih antusias. Satu persatu, para penyerang berjuang untuk membunuh Murong Yu dan mengambil harta karun ini. Namun, orang-orang ini tidak pernah memikirkannya, bahkan jika mereka membunuh Murong Yu. Bagaimana jika Murong Yu adalah rumah harta karun bergerak? Harta karun selalu terbatas. Bahkan jika Murong Yu terbunuh, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan harta karunnya. Sebagian besar orang yang menembak hanya menjadi umpan meriam. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, mereka juga membuang banyak sumber daya mereka sendiri. Waktu berlalu, dan di bawah serangan puluhan ribu orang, area yang ditutupi oleh api yin dan yang telah menyusut hingga ukuran 10 mil. Kekuatan sobek yang terus-menerus menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu, dan keterkejutan yang mengerikan bahkan mulai menyebar ke Murong Yu. Selama tidak butuh waktu lama, api yin dan yang ini akan benar-benar padam, dan Murong Yu pasti akan mati saat itu. Itu akan datang, aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Murong Yu menatap Dantian dengan ekspresi serius. Setelah menyerap kekuatan kacau selama lebih dari setengah bulan, pohon kehidupan di Dantian Murong Yu akhirnya berubah dan tumbuh menjadi pohon kecil. Cabang-cabang pohon kehidupan asli hampir tidak seperti batang api. Pada saat ini, di Dantian Murong Yu, sebuah pohon kecil setinggi sekitar 1 meter muncul. Pohon ini berbeda dari pohon manapun yang pernah dilihat Murong Yu, tetapi tidak terlihat istimewa. Sebuah batang, di mana banyak cabang tumbuh, dan ratusan daun tumbuh rapat di cabang-cabangnya. Pada saat ini, daun-daun ini terus bergetar, dan kekuatan yang diserap oleh daun-daun ini. Pada saat ini, pohon kecil ini berakar di Dantian Murong Yu, dan akar yang tak terhitung jumlahnya langsung menusuk ke Dantian Murong Yu. Jelas, pohon kehidupan ini telah menganggap Dantian Murong Yu sebagai bumi, dan telah berakar di sini. Murong Yu sedikit tertekan. Ia berpikir, pohon kehidupan akan tumbuh semakin tinggi, apakah akan merusak dantiannya? Pohon kehidupan akhirnya tumbuh sepenuhnya. Pada saat ini, Murong Yu juga menemukan bahwa pohon kehidupan setelah terbentuk, sambil menyerap kekuatan chaos, juga mulai menyalurkan kembali kekuatan ke dalam tubuh Murong Yu. Oh, setelah suara keras itu, perisai yang dibentuk oleh api yin yang dari Qiankun Yin Yang Ding akhirnya meledak terbuka. Dalam sekejap, ratusan juta kekuatan mencabik-cabik kehampaan, seperti sekelompok meteorit yang turun dari langit, mengalir deras ke arah Murong Yu. Puluhan ribu orang kuat di atas level tahap konjugasi menyerang pada saat yang sama, belum lagi Murong Yu, bahkan pembangkit tenaga listrik semi surgawi itu tidak akan berani menerima kekuatan yang begitu mengerikan. Ledakan, kekuatan teror itu merobek kehampaan, dan bahkan langit terus berguncang, yang sangat menakutkan. Saya melihat kekuatan beterbangan di seluruh langit, dan cahaya dari berbagai kekuatan menenggelamkan dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya masih dipukul keluar, meledak ke arah tempat Murong Yu awalnya berada. Namun, tidak ada serangan balik. Berhenti, Murong Yu mungkin sudah mati. Teriakan keras tiba-tiba datang dari kerumunan. Akhirnya, serangan semua orang berhenti, dan fluktuasi yang mengerikan di depan secara bertahap menjadi berita, dan dunia yang dibanjiri oleh cahaya menampakkan wajah aslinya lagi. Semua orang melihat ke depan, di mana sosok Murong Yu. Tempat di mana Murong Yu berada telah tenggelam puluhan mil oleh kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lubang besar yang sangat besar.
Ada beberapa harta karun yang tersebar di tanah yang tersebar di tanah. Sebuah aula emas yang muncul dari udara tipis, berdiri di tanah saat ini, meledak dengan cahaya keemasan yang membumbung ke langit, memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Di sebelah istana emas, sebuah ding kuno yang tampak biasa dan biasa jatuh ke tanah, tanpa api yin dan yang, itu tidak berbeda dari ding kuno biasa. Di tanah, tombak setengah terbuka. Dan di kejauhan, pita dengan jejak energi iblis berdiri di tanah, dan embusan angin meniup pita itu, berburu dan berburu. Selain itu, tidak ada yang lain. Bukankah tombak itu hanya senjata pribadi Murong Yu? Seseorang tiba-tiba berseru. Tripod kuno itu persis dengan tripod kuno yang dipanggil Murong Yu sebelumnya, itu mengerikan. Itu spanduk roh suci. Ketika semua orang melihat harta karun ini, mata mereka tiba-tiba berbinar, dan mereka sangat gembira. Karena mereka menemukan bahwa semua harta karun itu adalah milik Murong Yu. Istana emas itu, ya, aku tahu. Istana emas itu pasti harta karun ruang angkasa milik Murong Yu, dan istana itu dapat diisi dengan harta karun hidup. Untuk waktu yang lama, Murong Yu mampu bertahan bahkan ketika musuh-musuhnya terbang di langit. Bebas dan mudah diandalkan. Ketika mereka melihat istana emas itu, napas banyak biksu tidak dapat menahan diri untuk tidak memburu. Senjata ajaib luar angkasa, dapat memuat orang yang masih hidup. Jika Anda mendapatkannya, hari ini begitu besar, tidakkah Anda akan membiarkan diri Anda pergi begitu saja? Dalam sekejap, banyak biksu mengarahkan pandangan berapi-api mereka ke istana emas. Di depan istana emas, senjata ajaib luar angkasa yang mampu menampung orang yang masih hidup, semua hal lain seperti Qian Kun Yin Yang Ding dan bendera pengibar jiwa tidak layak disebutkan. Haha, Murong Yu sudah mati, dan semua hartanya telah meledak. Terdengar tawa dari kerumunan. Namun, meskipun semua orang melihat harta karun yang meledak oleh kematian Murong Yu dengan mata berapi-api, tidak ada yang berani melangkah maju. Siapapun yang berani melangkah maju akan mati. Mungkin Murong Yu belum mati, dia sengaja menggali lubang ini, menunggu kita untuk melompat masuk. Seseorang berkata. Mendengar itu, banyak biksu yang ingin bergerak tiba-tiba menahan keinginan mereka. Perlu dicatat bahwa Murong Yu licik dan kejam. Mungkin dia benar-benar berbohong sampai mati dan ingin membunuh semua orang. Aku khawatir dia sudah lama meninggal. Di bawah pemboman begitu banyak dari kita, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi akan dibombardir menjadi sampah, apalagi Murong Yu. Harta karun ini pasti telah diledakkan oleh Murong Yu. Sangat disayangkan bahwa hal-hal lain tidak dapat membantu pemboman kita sama sekali, aku khawatir semuanya akan dibombardir menjadi bubuk. Terlalu boros. Murong Yu pasti sudah mati, dan hanya keempat hal ini yang meledak. Bahkan senjata sihir yang kuat seperti cermin void telah diledakkan menjadi berkeping-keping. Apakah tubuh fisik Murong Yu sama mengerikannya dengan senjata abadi? Semua orang terus berdiskusi dan akhirnya memastikan fakta bahwa Murong Yu telah mati. Namun, meskipun demikian, semua orang tidak berani melangkah maju. Hanya ada 4 harta karun, 4 keberadaan horor yang bahkan tidak hancur oleh kekuatan gabungan puluhan ribu biksu. Yang terburuk adalah tingkat senjata peri, dan itu bukan tingkat senjata peri biasa. 4 bagian setidaknya ada di tingkat abadi, tetapi ada puluhan ribu biksu. Para biksu itu memiliki mata yang panas dan napas yang pendek. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keempat harta karun ini? Tetapi siapa yang berani melakukannya? Mereka semua tahu bahwa selama mereka berani melangkah maju, bukan keempat harta karun itu yang akan menemuinya, tetapi serangan puluhan ribu orang. Tidakkah Anda melihat orang-orang di sekitar Anda menatap diri Anda sendiri dengan mata pembunuh? Serangan puluhan ribu orang dapat memberikannya kepada semua orang yang hadir. Haha, teman-teman, aku adalah murid sejati Sekte Tianji saat itu, Wang Zhen. Dalam proses membunuh Murong Yu lagi, aku mengerahkan upaya yang paling besar. Sekarang aku akan mengambil salah satu senjata ajaib milik Murong Yu. Pada saat ini, di antara kerumunan, seorang pemuda tertawa, lalu mengulurkan tangannya yang besar, dan meraihnya langsung ke arah istana emas. Ajaran Tianji hebat, matilah untukku. Tepat ketika Wang menjabat tangannya, orang-orang di sekitarnya langsung meraung, satu persatu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan kuat, dan langsung menuju Wang Zhen. Auzu.com bahkan,
ada seorang master tahap transformasi mengulurkan tangannya yang besar, langsung menepuk Wang Zhen. Ekspresi Wang Zhen berubah drastis dalam sekejap. Sialan, kau berani menyerangku, aku murid sejati Sekte Dimensity. Kau pasti akan menahan amarah Sekte Dimensity. Mati, demi harta karun yang berharga itu, bagaimana jika mereka diajarkan oleh Tianji? Bunuh. Ledakan. Wang Zhen ini baru berada di ranah yang melewati masa malapetaka, bagaimana dia bisa menahan serangan dari begitu banyak orang kuat? Terlebih lagi, masih ada masa transisi ketika pembangkit tenaga listrik ranah mengambil tindakan. Sebelum tangannya yang besar menjangkau seberapa jauh, seluruh tubuhnya diledakkan menjadi kabut darah oleh kerumunan pembunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Kematian Wang Zhen menyulut semangat membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, fluktuasi yang mengerikan meletus terus-menerus di kerumunan, dan kekuatan yang mengerikan keluar, meledak ke sekitar. Embusan, embusan, embusan. Beberapa kultivator yang tidak dapat bereaksi dan lebih lemah segera diledakkan menjadi awan kabut darah oleh kekuatan langit. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu orang turun sepertiga. Bunuh, bunuh mereka semua, harta karun Murong Yu adalah miliknya sendiri. Mata para biksu yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah, dan mereka mulai membunuh. Kekuatannya vertikal dan horizontal, dan sinar cahaya yang cemerlang terus meletus, yang terlihat sangat cemerlang, tetapi mengandung niat membunuh yang sangat mengerikan. Fluktuasi yang mengerikan terus menyebar, langit runtuh dan bumi terbelah, dan kehampaan hancur oleh serangan puluhan ribu orang, dan bahkan cakrawala di atas 9 langit tampaknya terguncang oleh fluktuasi teror. Apa? Setiap saat, banyak biksu meninggal secara tragis. Sambil saling menyerang, orang-orang ini perlahan-lahan bersandar pada harta karun yang ditinggalkan oleh Murong Yu. Bagaimanapun, satu-satunya alasan mereka bertarung adalah untuk merebut harta karun itu. Hanya saja, setiap kali ada orang yang jauh dari keramaian dan terbang menuju harta karun, dia ingin mengambil harta karun itu. Terlepas dari orang-orang yang dekat dan jauh, apakah mereka saling bertarung atau tidak, mereka langsung berhenti bertarung, dan mereka semua membunuh biksu yang bergegas menuju harta karun itu. Boom, boom, boom. Meskipun jumlah biksu telah berkurang drastis dengan pertempuran terus-menerus, serangan mereka juga sangat mengerikan. Bahkan biksu dalam periode transformasi tidak dapat melawan. Tetapi setiap biksu yang berani mendekati 4 harta karun berharga milik Murong Yu, semuanya diledakkan sampai mati. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani bergegas ke 4 harta karun itu lagi. Terus bertarung, dan membuat orang-orang jatuh. Setelah setengah hari, jumlah asli puluhan ribu telah berkurang lebih dari setengahnya, hanya menyisakan beberapa ribu orang. Tetapi orang-orang ini masih bertarung, dan jumlahnya semakin sedikit. Pada akhirnya, puluhan ribu kultivator hampir mati, hanya menyisakan beberapa ratus orang yang terkuat. Seorang pria kuat dalam kondisi transformasi dan kondisi melewati masa kesengsaraan. Meski begitu, orang-orang ini masih berjuang untuk menyerang dan membunuh, dan mereka semua tidak ingin saling membunuh, dan kemudian mereka memiliki 4 harta karun milik Murong Yu. Tak lama kemudian, orang-orang ini mati lagi, tidak banyak. Selain itu, orang-orang ini masih menyerang, dan masing-masing terluka. Harta karun berharga milik Murong Yu adalah milikku. Kau akan mati untukku. Seorang biksu dalam periode transformasi tertawa keras, berdarah, membunuh, dan ganas, langsung memotret seorang biksu di alam yang melintasi malapetaka ke dalam sebuah kelompok. Saus daging. Terserah kau. Seorang kultivator bergegas dari tusukan diagonal, memenggal salah satu bahunya dengan pedang, dan berkata dengan dingin. Bunuh. Di kejauhan, seorang pria kuat dikepung dan dibunuh oleh beberapa orang, dan dia telah mencapai jadi di mana minyaknya habis dan lampunya kering. Dia meraung dan kemudian meledak dengan ledakan. Tak lama kemudian, setengah dari orang-orang yang mengepungnya tewas. Setengah lainnya terluka parah, tetapi mereka tersapu oleh orang-orang di dekatnya dan langsung terbunuh. Puluhan ribu orang tewas hanya 2 hingga 300, yang sangat tragis. Dan 2 atau 300 orang ini tampaknya telah melupakan apa yang mereka perjuangkan. Mereka terus saja bertarung satu sama lain, saling membunuh. Dalam hati mereka, mereka hanya ingin saling membunuh dan membunuh mereka semua. Orang-orang yang bertarung dengan sengit,
tetapi tidak ada yang memperhatikan, istana emas yang telah jatuh ke tanah, tombak Cao Huang 100 burung, Ding Yin yang semesta dan bahkan spanduk spiritual, tidak tahu kapan mereka telah menghilang. Diuntungkan oleh nelayan, namun, tak lama kemudian seseorang mengetahuinya. 4 harta karun berat milik Murong Yu telah hilang. Mereka telah diambil. Tiba-tiba, seorang kultivator yang sedang bertarung menoleh dan melirik, lalu berseru. Boom! Teralihkan dalam pertempuran, ini benar-benar terlalu lama. Seorang biksu menghantam biksu yang terganggu itu dengan sebuah pukulan, lalu menoleh dan melihat ke atas. Bajingan mana yang merampas harta karun ini? Seketika, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari orang ini. Semua orang terkejut, menoleh dan melihat ke atas, tiba-tiba berhenti dan meraung. Pas, Murong Yu, bos telah meledak, semua jenis artefak peri beterbangan di seluruh langit, dan sepatu bot anak-anak yang membutuhkan harus segera dimulai, siapa cepat dia dapat.